Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitrianggi dengan NIM D1B021048 dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu hasil diskusi pada kali ini dengan bertemakan latar belakang sosiologi pedesaan dan latar belakang sosiologi pertanian. Adapun kasus dari kelompok 4 yaitu akulturasi budaya di daerah pedesaan, Samustida, dan dampak aspek terhadap pertanian. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Diana Fitrianggi, kemudian ada Eli Susi Mardiana, kemudian ada Naomi Sianipar, Vivi Maisa, Irfan Pradana, dan M. Rahmawan. Nah, untuk materinya dijelaskan oleh saya dan Eli, kemudian dilanjutkan oleh Irfan Pradana, dan kasus dijelaskan oleh Naomi Sianipar dan Vivi, kemudian yang bagian akhir kesimpulan serta saran akan dijelaskan oleh M. Rahmawan. Sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian. Sejarah sosiologi pertanian itu dimulai di Perancis dan Jerman pada akhir abad 18 dan 19, yaitu sejak banyaknya polisi, penyair dan filsuf dan ahli sosiologi yang mengeluarkan pendapat mengenai rakyat desa. Setelah Perang Dunia Kedua, sosiologi pertanian bangkit di negara-negara Eropa, terutama di Belanda, Prancis, Inggris, dan Italia, di semua negara timur. Nah, sejak tahun 1960-an, sosiologi pertanian naik daun. Sosiologi pertanian itu dikenal di Amerika Latin setelah Perang Dunia Kedua. Muncul sebagai prodi di Meksiko. Tahun 1969 itu didirikan Perhimpunan Sosiologi Pedesaan, Konferensi Regional Asia untuk Penelitian dan Pengajaran Sosiologi Pedesaan di Los Banos. Itu merupakan langkah pertama di Asia Tenggara yang bersifat internasional. Sedangkan sosiologi pedesaan itu merupakan suatu studi yang melukiskan bahwa hubungan manusia di dalam dan antar kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Sosiologi pertanian itu membahas mengenai fenomena sosial dalam bidang ekonomi dan bidang Sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian sering disamakan, namun kedua sosiologi ini memiliki arti yang berbeda. Tetapi hanya jika penduduknya sebagian bergerak di sektor pertanian, maka kedua sosiologi tersebut dapat disamakan. Semakin sedikit kehidupan penduduk di desa ditandai dengan kegiatan pertanian, semakin pantas sosiologi pertanian dipisahkan dari sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan dengan sosiologi pertanian dapat disamakan apabila suatu masyarakat bergerak dalam sektor pertanian saja. Dalam masyarakat pra-industri, desa-desa umumnya dapat tergantung pada sektor pertanian. Objek dari sosiologi pedesaan yaitu penduduk pedesaan yang terus-menerus menetap pada suatu desa atau suatu wilayah. Sedangkan objek dari pertanian yaitu penduduk yang bertani tanpa memperhatikan tempat tinggalnya atau objek yang ditempatinya. Ruang lingkup sosiologi pertanian. Ruang lingkup sosiologi pertanian meliputi masyarakat yang tidak identik dengan masyarakat pedesaan dan keseluruhan penduduknya bertani tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Adapun ruang lingkup sosiologi pedesaan adalah seluruh penduduk di pedesaan yang terus-menerus atau sementara tinggal di sana. Identifikasi kasus. Di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap tahunnya, yaitu adat tepung tawar. Merupakan ritual tolak balak budaya Melayu Sambas di daerah Samustida.
Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas merupakan simbol budaya dan akan tetap dipelihara jika semua unsur pendukung budaya itu selalu berupaya, karena itu peninggalan nenek moyang terdahulu. Acara tepung tawar ini adalah percampuran dari adat Melayu dan Hindu, yaitu dilihat dari cara pelaksanaannya. Sekarang lagi hangat-hangatnya dan populernya di kalangan masyarakat, terkhusus di kalangan remaja, yaitu budaya yang berasal dari Korea. Budaya tersebut biasa disebut dengan budaya K-pop. Banyak remaja yang menyukai budaya tersebut karena mereka dapat meniru gaya rambut, style, dan mereka juga sangat menyukai musik-musik K-pop. Dan bahkan industri musik Indonesia juga terpengaruhi oleh keberadaan boyband yang mendadak muncul tersebut. Kini banyak remaja yang berpakaian dan bergaya seperti orang barat, di mana mereka menggunakan pakaian yang lebih minim dan kurang sopan. Dampaknya pada aspek pertanian, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya peralihan tersebut menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak karena adanya polusi tanah. Dengan adanya kerusakan lahan pertanian ini akan muncul kesenjangan sosial ekonomi dikarenakan adanya jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin, sehingga tidak meratanya pembangunan. Kasus yang kami angkat dapat kami simpulkan bahwa akulturasi budaya yang terjadi di daerah dapat diambil kesimpulan, yaitu sebuah pencampuran atau akulturasi budaya dapat memberikan suatu dampak positif bagi daerah tersebut dan memberikan satu budaya yang memiliki dua unsur nilai budaya sekaligus. Namun saat ini banyak generasi budaya yang mengikuti arus budaya barat tanpa memfilter apakah budaya tersebut patut ditiru atau tidak. Kasus tersebut dapat memberikan dampak terhadap aspek pertanian, yaitu terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat peralihan gaya hidup yang berubah. Peralihan tersebut menyebabkan polusi tanah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami harap apa yang kami sampaikan itu dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.